kita simak penjelasannya. Keistimewaan surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Apa aja ya? Yuk kita lihat. Yang pertama, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan pembuka kitab suci Al-Quran atau disebut juga Ummul Quran atau induk Al-Quran. Apabila solih-solihah membuka Al-Quran, maka terlihat di sana surat pertama dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Lalu, Rasulullah juga pernah menyatakan bahwa Al-Quran adalah surat yang paling agung. Masya Allah. Hal ini juga sesuai dengan hadis yang berbunyi, "Aku akan mengajarkan kepadamu surat teragung di dalam Al-Quran, yaitu Alhamdulillahi Robbil Alamin." Ia adalah Al-Sab'ul Matsani dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, surah Al-Fatihah juga menjadi syarat untuk sahnya sholat, baik sholat wajib atau fardu maupun sholat sunnah. Hal ini juga sesuai dengan hadis, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu di dalam surat Al-Fatihah, Allah memperkenalkan diri sebagai Rob yang maha pengasih sekaligus maha penyayang. Hal ini sesuai dengan ayatnya yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah, yaitu ayat 3 yang berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya yang maha pengasih dan maha penyayang. Selain itu, surat Al-Fatihah juga menjadi doa bagi orang yang meninggal. Misalnya, ketika kita akan membaca Yasin atau tahlil yang ditujukan untuk orang yang meninggal, Al-Fatihah selalu menjadi pembukanya. Dan hal ini juga sesuai dengan hadis yang berbunyi, ketika salah satu kalian ada yang meninggal, maka janganlah kalian menahannya, segeralah kalian membawanya ke makam dan bacakanlah Al-Fatihah di samping kepalanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selanjutnya, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah tergolong dalam surat Makkiyah dan terdiri atas 4 ayat. Surat Al-Ikhlas merupakan surat ke-112 dari 114 surat di dalam Al-Quran. Surat ini diturunkan di Mekah. Surat Al-Ikhlas memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, karena inti dari surat ini adalah menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Hal ini sesuai dengan ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, yang artinya, katakanlah, hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dan juga ayat yang lain yang berbunyi lam yalid wa lam yulad, yang artinya Allah tidak beranak dan pula tidak diperanakan. Maka kita tidak boleh menyekutukan Allah, karena Allah itu satu atau yang Maha Esa. Selanjutnya, membaca surat Al-Ikhlas 1 kali setara dengan membaca 10 juz dalam Al-Quran atau sepertiga Al-Quran. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang laki-laki mendengar seseorang yang membaca surat Al-Ikhlas dan orang tersebut terus mengulangnya. Pagi harinya, laki-laki tersebut menemui Nabi Muhammad SAW dan mengutarakan kisahnya yang seolah-olah orang yang membaca surat Al-Ikhlas tadi sangat sedikit membaca Al-Quran. Spontan Rasulullah bersabda,
Sungguh surat tadi menyamai sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Surat Al-Ikhlas juga bisa dibaca sebelum kita tidur untuk perlindungan diri. Dan juga dibaca setelah sholat untuk wirid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita telah menyelesaikan pembelajaran kita kali ini. Syukron salih-salihah. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam perlindungannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.